tambah satu pertemuan di sini ya. Saya sih biasanya tambah satu pertemuan ya di sini, tambah satu pertemuan sehingga menghasilkan pertemuan baru. Nah, paling bawah biasanya ya. Di sini jenis pertemuannya tampil ya, jenis pertemuannya tetap buka. Nah, pilih ke UTS ini ya, pilih ke UTS. Seperti itu saja ya. Nah, baru kita setting ya, setting ujiannya ya. Seperti itu. Ini UTS, oke. Nah, kita masuk ke tab di sini ujian ya. Ujian seperti itu. Oke. Lanjut. Seperti biasa kita buat pertemuan baru dengan cara buat ujian di sini. Buat ujian. Nah, di sini ada dua macam ujiannya ya. Ujian UTS ini yang pertama itu biasanya pilihan ganda atau esai ya. Makanya saya akan buat satu persatu. Misalnya ini UTS pilihan ganda ya. UTS atau UTS PG lah. Begitu. Nah, ini hasil dua koreksi otomatis. Maksudnya itu pilihan ganda ya. Kalau nanti manual berarti nanti esai seperti itu. Berarti ini sudah betul ya seperti ini ya. Seperti ini. Ini tampilkan huruf di pilihan jawaban seperti itu. Nah, ini kita checklist. Ini defaultnya seperti itu. Nah, kemudian levelnya itu semua level saja di sini ya. Defaultnya seperti itu. Kemudian nilai lulusnya ya terserah ya Bapak Ibu dosen ya kan nilai lulusnya. Oke. Kemudian untuk syarat ya, syarat mengikuti ujian ya. Di sini dipilih ya KRS ya. Nanti mungkin harusnya ada muncul KRS ya. Jadi kalau tidak mencetak KRS tidak muncul ujian seperti itu ya. Mungkin masih di progres ya. Itu. Di sini ada fakultasnya. Kalau emang semua fakultas ya semua. Kalau misalnya di FEB aja atau di Saintek aja ya FST saja ya mungkin dipilih ya sesuai dengan prodinya masing-masing. Ini untuk yang pilihan ganda seperti itu. Disimpan di sini. Nah, ini muncul ya, muncul pertanyaan ngapain dari UTS yang sudah dibuat tadi. Ini yang pilihan ganda ya. Sekalian saja saya mau buat yang esai sekarang ya. Kita buat yang esai seperti biasa di sini ya. Esai. Nah, di sini dari koreksi otomatis menjadi manual. Maksudnya apa? Kalau otomatis itu dari PG ya. PG mungkin koreksinya bisa otomatis, tapi kalau esai tidak bisa ya. Esai tidak bisa, makanya secara manual di situ ya. Oke. Simpan saja. Nah, ini hasilnya ya, pengaturan-pengaturan yang ada di ujian nanti, Bapak Ibu semuanya ya. Makanya ya di sini penting untuk diperhatikan seperti itu. Untuk defaultnya sendiri yang pertama itu checklist apabila peserta belum selesai ujian dan tiba-tiba terputus koneksinya ya. Nah, apakah bisa melanjutkan atau tidak gitu ya. Ini secara defaultnya bisa ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu checklist gitu ya seperti ini ya berarti mereka ketika putus ya selesai begitu ya kan. Nah, ini defaultnya kita nyalakan saja seperti itu ya. Nah, kemudian peserta tidak boleh melihat atau kembali ke soal sebelumnya. Misalnya peserta sudah berada di soal nomor 5, tidak bisa lompat ke 3 ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita unchecklist berarti dia tidak bisa ya. Tidak bisa, hanya bisa ke soal yang selanjutnya saja. Biasanya ini defaultnya tidak terchecklist seperti itu ya. Kemudian yang saya sudah jelaskan ini UTS-PG ini otomatis ya, pilihan ganda ya, pilihan ganda semua level dan nilai minimal seperti itu. Kemudian ini ditampilkan ini penting juga ya, ditampilkan terkadang
soalnya tersebut sudah kita upload tapi tidak tampil ya, ternyata menu ditampilkannya ini masih 0. Jadi kalau kita mau membuat soal sebanyak misalnya 30 soal ya, tapi kita mengupload 100 soal gitu ya kan, kita mau menampilkan hanya 30 soal ya berarti ditampilkannya hanya 30 dan itu akan tertampilkan seperti itu. Kalau 0 berarti dia tidak tertampilkan sama sekali gitu. Kemudian selanjutnya ini boleh ikut ujian sebanyak berapa kali ya? Biasanya ada yang 1 kali, misalnya ada yang 3 kali. Ini mungkin dari hak prerogatif dari dosennya masing-masing seperti itu ya. Itu. Jadi defaultnya sih 1 kali di sini ya. Kemudian ke waktu sekarang. Untuk waktu, nah, ujian ini dibatasi waktu ya. Kalau kita checklist berarti dibatasi waktu, kalau kita tidak checklist berarti unlimited ya, seperti itu ya. Ujian ini tidak dibatasi waktu seperti itu, makanya waktunya kosong semua nih. Nah, kita checklist berarti dibatasi waktu ya, seperti itu. Kemudian peserta bisa melihat jawaban dan nilai setelah ujian. Defaultnya sih tidak, seperti ini ya. Kemudian, nah, urutan nomor soal itu random ya, seperti itu ya. Ini acak, artinya ketika kita mengupload nomor 1, 2, dia dan temannya pun tidak bisa melihat di nomor yang sama karena diacak seperti itu ya. Soal teracak seperti itu. Nah, kemudian ini lama durasi juga penting ya. Jadi ini tidak di checklist. Jadi kalau di checklist itu lama waktu berlaku untuk setiap soal. Misalnya saya buat 30 menit, berarti kalau saya checklist setiap soal 30 menit ya. Tapi kalau saya tidak checklist, nah berarti ini berlaku untuk seluruh waktu ujian seperti ini. Ini 30 menit. Tapi defaultnya kita biasanya 1 jam setengah atau 2 jam ya, sesuai dengan jadwal seperti itu. Kalau 2 jam berarti ini 2 jam, oke. 2 jam, oke. Nah, gitu. Nah, ini penting juga ya, waktu dimulainya di sini ya. Waktu dimulai. Nah, ketika klik button ini, button yang tanda panah ini, maka akan muncul tanggalan di sini ya, tanggal berapa akan dilaksanakan ujiannya seperti itu misalnya. Defaultnya sih ketika aktual kita membuatnya sekarang ya. Tapi ketika misalnya kita mau membuatnya misalnya sekarang kita buat nih untuk ujian nanti, misalnya jadwalnya itu ini hari Senin misalnya, seperti itu, hari Senin ya, hari Senin. Nah, bisa ya di tanggal 13, dan jangan lupa jamnya ya, jamnya juga dirubah ya. Ini perkuliahan mulainya misalnya ada di 10.15. Nah, caranya adalah merubah sini ya. Ini penting juga ya, terkadang waktunya tidak terubah. Nah, 10.15 di sini. Nah, pastikan tanggalnya sama di sini. 13 juga. Waktunya 10.15. 10.15. Sampai misalnya 12.15 ya. Jam gitu. Oke, 13. Nah, ini sudah selesai seperti itu ya. Nah, nilai masuk ke mana? UTS di sini ya. Nanti akan otomatis terhitung di e-kampus itu masuk ke nilai UTS-nya seperti itu. Nah, kalau sudah masuk tinggal sinkron nilai saja seperti itu ya. Ini ada tombol aktif dan nonaktif ya. Kalau kita nonaktifkan berarti peserta tidak bisa melihat ujian ini. Tapi kalau kita aktifkan, peserta bisa melihat. Tidak apa-apa, diaktifkan saja. Toh waktunya itu belum masuk di sini ya. Belum masuk tanggalan waktunya di sini ya. Seperti itu. Oke. Saya setting juga. Biasanya kalau kita buat soal ini random, mereka ada notifikasinya ya, tahu ya. Jadi menanyakan ya. Langsung. Ini saya rubah lagi. 13 saja. Oke. Seperti itu ya. Nah, setelah kita setting-setting ya aturan-aturan yang ada di UTS ini, baru kita buat soalnya ya. Caranya bagaimana? Caranya dengan memilih tombol detailing lagi nih, yang tanda plus lagi. Jadi kita mainnya di detail aja, menu ya, seperti itu. Nah, ini masih kosong ya. Masih kosong berarti belum ada ujian yang dibuat ya. Nah, di sini bisa
bisa diupload itu dengan cara manual ya, satu persatu di sini misalnya ya, secara manual dulu. Oke, di sini secara manual. Nah, oke, secara manual di sini misalnya orang mau tidur ini pilihan ini ya. Contoh, ini hanya contoh seperti itu ya. Nah, di soal pilihan ganda ini kita ada menu soal dan jawaban seperti itu ya. Nah, ini adalah menu soal seperti itu. Menu soal, pilih jawabannya di sini. Nah, misalnya kita pilihkan di sini. Oke, nah kita bisa memilih jawaban yang benar di sini ya. Nah, pilih jawaban yang benar. Misalnya jawaban benar adalah apa itu basis data, itu kumpulan data ya, seperti itu ya. Oke, kita simpan di sini ya kan. Nah, otomatis dia akan muncul di sini ya. Otomatis akan muncul ya di sini ya, soalnya tersebut. Di mahasiswanya pun akan muncul seperti itu. Itu cara membuat soal secara manual satu persatu gitu ya. Ketika sudah membuat soal ini atau mengupload, jangan lupa di sininya ya jumlah soal yang ditampilkan. Nah, kadang-kadang lupa kita juga ya. Misalnya ini satu, kita membuat satu. Kalau misalnya membuatnya 50 ya ditampilkannya 50 atau berapa saja terserah ya. Terserah dosennya masing-masing seperti itu ya kan. Kemudian kita pun bisa menggunakan template di sini ya. Bisa mengupload di sini, bisa mengupload. Nah, caranya kita download template-nya di sini ya. Tombol download di sini. Dikitannya stop. Nah. Oke, tombol download di sini, save ya. Kita buka ya tombol downloadnya itu, kita buka. Oke, sebentar. Apa? Sedikit aja minumnya. Sedikit. Stop. Dicampur sama apaan tuh? Ya, sebentar ya. Ini template-nya berbentuk Excel seperti itu ya. Jadi kita tinggal hanya masukkan soalnya ya. Soalnya ada di kolom soal, kolom pilihan ganda ya, seperti itu saja ya. Mungkin ya, tinggal setelah selesai dibuat, tinggal di-upload di sini ya. Seperti biasa, seperti kita mengupload materi seperti itu ya. Nah, tinggal upload saja ya. Seperti itu ya. Dan akan tampil di seperti itu. Oke. Ini untuk soal pilihan ganda seperti itu. Dan untuk bagian apa? esai, oke. Nah, sama seperti yang pilihan ganda ya. Kita bisa membuat secara satu persatu atau upload ya, dengan template yang disediakan seperti itu. Misalnya kalau soal buat secara satu persatu, bedanya di sini hanya soal saja ya. Di sini. Jajarannya kakak pakai. Ada malah dia. Kita buat di sini tidak ada pilihan jawabannya di sini atau pilihan gandanya, hanya seperti itu ya. Dan langsung disimpan di sini ya kan. Dan nanti akan muncul dan bisa kita lihat dan nilai hasilnya seperti itu ya. Kalau sudah mengerjakan mereka, kita bisa lihat di sini hasilnya seperti apa ya, bisa kita lihat untuk esai. Dan untuk esai sendiri penilaiannya secara manual di sini, misalnya dia sudah terupload ya kan, ini kan belum diupload ya sama dia ya. Nah, di sini kita lihat secara manual, misalnya nilainya 50 ya kan, atau 60 seperti itu, dan manual. Kalau esai memangnya bisanya secara manual, tapi kalau yang pilihan ganda ini otomatis terkoreksi oleh mereka, oleh sistem maksudnya seperti itu. Mohon maaf ya. Jadi seperti itu ya, membuat soal ujian untuk UTS, pilihan ganda, dan esai.
Mungkin kita ke sesi diskusi aja ya, diskusi bagi yang kan sudah berpengalaman semua dalam menyelesaikan dua soal ini, mungkin kendala-kendalanya aja ya kayak gitu ya. Silakan untuk bagian akademik dibuka saja. Iya lah, masuk ke sana jalan Boleh, nanya boleh. Ngapain bingung? Minum minum Kak. Silakan Pak Dayan. Ya. Saya mau nanya nih, saya yang masih bingung itu satu. Pembobotan nilai. Ya, salah. Kan nilai UTS itu Tahu dulu kan ada kuis ya, ada kuis, Cuma ada tugas, ada UTS, ada UAS. UTS itu kan 30% ya. Satu. Nah, dari 30% itu kan kita breakdown lagi, ada teori dan praktek. Ya, ada teori dan praktek, ada teori pilihan ganda, ada esai. Nah, misalnya untuk membreakdown lagi tuh, misalnya kita sepakat nih berapa nilai bobot nilai untuk pilihan ganda. Ya, dari nilai 100 itu bobotnya berapa? Misalnya kita ambil 40% pilihan ganda, 60% untuk teori. Nah, itu masuk ini ke kampus tuh gimana tuh? Supaya nilai itu otomatis nanti keluarnya itu nggak kayak kemarin kan. Nilai itu akhirnya diketik manual juga ujungnya, nggak sistem yang bicara gitu. Ya. Itu gimana membobotnya? Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Jadi 30 dulu di UTS, nanti ada pilihan ganda, ada esai gitu. Esainya pilihan ganda 40%, esainya 60%. Nah, bagaimana pembobotannya? Oke, makasih. Assalamualaikum Pak Kasenda. Mungkin saya boleh bertanya juga nggak Pak sekalian? Iya boleh, tapi jangan susah-susah ya Pak Arya. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Itu Rektor UTM, Prof. Vela, Warek 1, Ibu Dekan, dan para dosen senior yang tidak saya sebutkan satu persatu. Saya Arwidi Pranasa sebagai dosen di Prodi Manajemen. Pertama-tama, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin, sehingga dapat kita berkumpul dalam kondisi sehat dan penuh semangat untuk melaksanakan Zoom ini. Begini Pak Kasenda sama Pak Oman, dalam kontrak perkuliahan saya di manajemen kinerja dan awalnya dengan mahasiswa dan manajemen kinerja dan tugas organisasi, di awal perkuliahan saya mengganti UTS dengan tugas kelompok gitu. Apakah boleh? Jika boleh, apakah bisa saya nantinya tetap buatkan pertemuan UTS untuk mahasiswa itu untuk upload tugas makalah atau bagaimana Pak? Mohon bimbingan ini seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maksudnya seperti apa Pak Arya untuk makalah maksudnya? UTS bisa diganti gitu maksudnya Pak? UTS bisa diganti dengan tugas dalam kelompok tugas. Begitu dalam tugas kelompok seperti itu. Karena waktu awal kontrak perkuliahan saya mengganti UTS gitu dengan tugas kelompok. Nah, seperti itu Pak Kasenda. Oh, mungkin untuk yang ini Pak Kasenda mungkin bukan yang bisa menjawab. Silakan. Di bawah. Ini nilai UTS Pak ini nih nggak melakukan ujian, jadi ujiannya itu dalam bentuk tugas kelompok tesnya. Ada. Boleh saya nih? Iya, ada dapat dua paling bawah. Terima kasih Pak Oman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk Pak Widi ya, jadi UTS-nya diganti dengan tugas kelompok gitu ya. Kalau nanti saya boleh bertanya dulu ya Pak ya. Untuk penilaiannya bagaimana Pak? Karena kalau saya perhatikan ya untuk tugas kelompok ini
tidak menjamin bahwa semua mahasiswa itu mengerjakan gitu ya. Kecuali kalau tugasnya perorangan itu masih bisa diterima. Tapi kalau untuk tugas kelompok, bagaimana caranya Pak Widi mengontrol setiap mahasiswa itu memberikan kontribusi dalam pengerjaan tugas? Penghapus aku kok hilang? Jadi kalau Dia kelompok sih saya nggak rekomendasi Pak. Kalau untuk tugas perorangan masih bisa diterima. Baik, Bu Dekan, saya mohon izin. Dalam tugas kelompok ini kan di dalam manajemen kinerja dan itu kompensasi kan terdapat mahasiswa 20 kelas. Kalau saya bagi itu 22 mahasiswa itu berarti 10 kelompok ya Bu Dekan. Begini Bu, penilaian saya berdasarkan untuk tema kan sudah saya publish ke teman-teman mahasiswa dan masing-masing makalah ini sudah selesai sebelum UTS dan mungkin untuk penilaiannya masing-masing mahasiswa saya meminta untuk merangkum hasil makalah yang mereka buat seperti itu. Mungkin rangkumannya nanti saya beda. Mungkin namanya makalah itu kan itu ada bab 1, ada bab 2 dan bab 3 ya Bu ya. Mohon izin Bu Dekan. Mungkin nanti di masing-masing mahasiswa itu yang namanya ini bab sekian, yang namanya ini bab sekian. Mungkin saya nanti akan menilainya dari seperti itu. Bu Dekan mohon izin. Terima kasih. Ya, kita sebetulnya kan belum pernah ya membuat mengganti ujian tengah semester dengan tugas kelompok. Itu sepanjang pengetahuan saya nanti bisa dikomentari oleh Pak Ketua Penjaminan Mutu ya. Berkaitan dengan kualitas kampus soalnya kan ya. Tapi kalau misalnya Pak Widi bisa membuat sistem penilaiannya yang lebih detail, itu saya pikir nggak masalah. Hanya yang saya khawatirkan tadi, setiap mahasiswa itu tidak bisa memberikan kontribusi kepada tugasnya itu gitu loh. Jadi penilaiannya seperti apa nanti? Itu aja Pak yang ini. Gimana Pak Dayat? Ya, dalam teknik penilaian itu kan banyak cara ya. Pertama bisa tertulis, bisa tidak tertulis. Yang kedua itu bisa penugasan, bisa juga dalam bentuk pertanyaan ya. Nah, sebenarnya ini kebijakan dosen aja kalau begitu dikembalikan ke kebijakan dosen. Artinya apa? Artinya terpenuhi persyaratan penilaian yang sesuai dengan pedoman kita, yaitu ada tugas, ada kuis kan, ya, ada UTS, ada UAS. Nah itu mempresentasikan nilai masing-masing mahasiswa, jadi bukan kelompok. Seandainya Pak Rizky itu bisa bertanggung jawab terhadap hasil penilaian itu adalah mencerminkan untuk masing-masing siswa, saya rasa sih nggak masalah. Tentu kita perlukan juga azas keadilan ya. Jadi jangan sampai nanti seperti kata Bu Dekan dalam membuat tugas itu kan ada yang aktif, ada yang pasif ya. Jadi nanti kita tidak mendapatkan hasil maksimal terhadap hasil penilaian itu sendiri. Nah, hasil penilaian itu sendiri kan sebenarnya salah satu fungsinya adalah kendali kita sebagai dosen. Apakah kita dosen berhasil untuk menyampaikan apa yang kita sampaikan kepada mahasiswa sesuai dengan RPS ya, sesuai dengan kompetensi lulusan yang diinginkan gitu. Ya. Jadi kalau itu bisa terwakili sih saya rasa nggak masalah. Artinya apa? Karena nilainya kan ini nilai individu. Mungkin itu sementara jawabannya saya berdasarkan pengalaman tahun yang lalu juga. Dulu kan kalau misalnya di D3 itu suka ada sih dulu kalau D3 itu ada tugas kelompok nilainya. Ya mungkin itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hidayat sama Ibu Dekan. Ya, terima kasih sarannya. Terima kasih. Baik. Ya, jawaban saya pada Senda belum dijawab.
Oh iya, ketua penjaminan mutu ya. Ini yang nanya Bukan, ketua ini dosen loh, bukan Oh, iya, penjaminan dosen ya. Sebagai dosen saya bingung nilainya gitu. Ya, jadi emang ada Di settingan ya bawaan. Pak Dayat ya, ada settingan untuk pembobotan nilai sendiri ya, untuk UTS, tugas, dan kuis. Di situ ada bobot berapa persen dari tugas yang dibuat, berapa per berapanya memang ada ya. Nanti mungkin akan dijelaskan detail lah langsung ke Pak Dayat lah di sini nanti ya kan. Kalau untuk di share agak sulit ya, gitu ya kan. Jadi mungkin keluar nilai akhirnya itu berbentuk apa? Koma-komanya mungkin ya tidak tepat karena pembobotannya tidak sesuai seperti itu. Tapi kalau yang saya jelaskan secara default tadi ya kan, yang hasilnya pun keluarnya itu ya presentasinya biasa seperti itu ya. Seperti tadi ya, 50, 70 dan yang lainnya seperti itu. Untuk teknisnya ya Pak ya. Ya, oke saya tunggu. Ya kalau bisa sih gini nih, kita kan sudah menggunakan e-kampus. Jadi kalau bisa bobot penilaian kita itu, kalau kemarin mohon maaf ya, kemarin itu kan kita akhirnya saya ngitung lagi tuh pakai Excel gitu loh. Saya masukin lagi manual. Kan itu kejadiannya. Saya kan sempat nanya ke Bapak juga begitu. Cuma karena mungkin karena kesibukan ya, jawabannya nggak dapat. Ini kalau bisa ini kan karena kita sudah menggunakan e-kampus, ya proses itu sudah dilakukan oleh aplikasi itu gitu loh. Sampai keluar. Makanya pertanyaan saya itu, bobot kan sudah ada di awal ya. Itu UTS itu udah kita tentukan misalnya 30%. Nah, 30% nanti ada lagi soal teori, pilihan ganda dan apa namanya? Esai. Nah, pilihan ganda misalnya kita bobot 40%. Esai kita bobot 60%. Nah, waktu kita nilai kan tetap kita menilai dalam kelipatan. Kalau tadi pilihan ganda otomatis dia akan menilai sendiri. Tapi esai kan kita masukkan nilai tetap kelipatan 100 itu. Misalnya 50, 60, 70 gitu kan. Nah, ujung-ujungnya itu udah keluar nilai 30%. Itu yang saya maksud. Jadi kalau bisa nih kita sudah memanfaatkan kampusnya secara maksimal, itu yang saya maksud itu. Yes. Sementara memang kalau bisa terpaksa kita manual dulu. Tapi kalau memang udah bisa sih sebagusnya begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Dayat. Pak Rasenda, Assalamualaikum Pak. Saya Putri Pak. Siap Bu Putri ya. Maaf saya mau tanya, ini teknis banget soalnya saya ini akan menjadi pertama kali untuk pakai e-kampus Pak, untuk UTS. Untuk essay Pak, itu cara jawabnya mahasiswa apakah di e-kampus itu dia menulis di situ, mengetik di situ, atau dia menulis di kertas terus diupload ya Pak ya? Biasanya gimana ya Pak? Jadi dua-duanya bisa Bu ya, kayak gitu ya. Jadi ada bisa diupload dan diupload pun kita bisa melihat ya, seperti kita melihat tugas yang dikirimkan oleh mahasiswa ke e-kampus itu, seperti itu. Dan untuk diketik langsung juga kita bisa melihat ya. Yang penting intinya penilaiannya kalau untuk esai itu tidak bisa secara otomatis karena kan kita yang menentukan ya hasilnya betul apa tidak. Itu sih Bu Putri tadi saya sudah jelaskan. Untuk pengisian kolom di nilainya pun ada di situ nanti disediakan ya. Baik. Begitu. Nah, Bu, terus saya saran Bu. Ya. Bagusnya jangan mereka ngetik Bu. Oh. Ngetik itu dia nanti dia ketik, dia kirim pakai WA, disalin sama teman-temannya. Bagusnya suruh tulis aja di kertas, foto masukin gitu, upload. Oh gitu ya Pak ya. Oh. Iya, Baik, soalnya pengalaman nih satu kelas bisa jawabannya sama kalau diketik. Oke, baik Pak. Terima kasih ininya Pak, Ya inputnya Pak. kan dia kirim WhatsApp, dia masukin lagi ke dalam. Saya saran sih usul sih sama ini jawaban tetap ditulis di kertas. Saran. Ya. Saran juga Bu, jadi diketiknya saran juga nanti diketik ditulis tangannya dipakai nama dan nama NRP karena banyak juga yang saling foto. Jadi kalau Ibu nanti perhatikan biasanya satu jawaban itu foto tulisannya sama, foto. Oke, baik Pak.
Jadi langsung dia nama, tulis itu nama dan Wajib nomor ada nama NIK-nya dan di kertas NRP itu. gitu biasanya. baik Pak, terima kasih. Ya, nanti saling satu jawaban dipoto dikirim ke mana-mana itu. Tulisannya sama itu tulisannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Ternyata nakal ya mahasiswa sekarang ya, Pak. Oke. Sama aja, Pintar-pintar Bu mahasiswanya. sama Oh, aja gitu. Pak. Nah, satu lagi Pak, tadi kan Pak Rasenda itu memberi contoh untuk pilihan ganda tuh Pak. Terus kemudian ada jawabannya langsung. Nah itu kan jawaban itu kita sebagai pembuat soal ya Pak ya, yang membuat jawaban di situ ya Pak ya. Betul, Bu. Atau Betul. Kita Oke. sebagai pembuat soal. Mahasiswa dijamin tidak akan bisa melihat jawabannya kan ya Pak ya? Dijamin, Bu, 100% tidak bisa melihat kayak gitu. Tidak tampil Oke. maksudnya di mereka. Oke. Nah, terus Pak, saya ingin tahu aja, kita bisa melihat nggak sih Pak tampilan soal yang dilihat mahasiswa itu jadinya gimana? Apakah ada menu itu Pak supaya bisa lihat seperti apa tampilan akhirnya gitu, ada nggak Pak? Itu adanya di menu apa ya tadi ya, menu mahasiswanya seperti itu Bu ya. Ada menu view-nya yang jelas mereka random dan hasilnya itu nanti nilainya masuk ke kita seperti itu sih Bu. Jadi begitu ngisi dia langsung udah dikoreksi gitu, langsung angkanya masuk gitu ya Pak ya? Iya, secara otomatis kalau untuk yang PG ya Bu ya, kecuali Ya. yang SI itu seperti itu. Kalau misalnya A bener ya A-nya masuk nilainya gitu. Kalau misalnya B bener ya gampang sih kalau SI, tinggal masuk aja seperti itu ya. Baik. Gitu. Yang terakhir Pak, template itu kan tadi Bapak nggak jadi menunjukkan template yang di-download seperti apa ya Pak ya. Saya hanya ingin tanya aja Pak, kalau misalnya saya mengisi template itu, apakah itu terjamin bahwa akan bisa terupload dan langsung masuk ke dalam e-kampus sehingga mereka bisa mengerjakan gitu ya Pak ya? Atau lebih baik saya mengerjakan satu persatu, baiknya gimana Pak? Template Bu. Jadi templatenya tadi setelah saya membuat satu ya, kalau yang masih pertama ya awal ya kan, ya buat dulu aja satu, nanti ketika di-download dia akan masuk ke kolom yang seharusnya diisi gitu ya kan. Kayak gitu kan gampang ya, jadi kelihatan tuh, misalnya kolom soal, kolom jawabannya seperti itu. Terus setelah misalnya terdownload, baru kita kopikan ya soal kita ya, baru kita upload. Kalau misalnya tidak ada kendala, bisa menghubungi akademik atau bisa menghubungi saya, Ibu ya, di kampus kayak gitu. Baik. Terus tadi Pak Rasenda juga menjelaskan bahwa kalau kita untuk yang mulai itu kan bisa diklik tanggal sama jamnya. Nah, kalau misalnya saya mau nyicil soal dari sekarang itu bisa kan ya Pak ya? Mahasiswa hanya bisa melihat di tanggal yang tertentu itu tadi ya Pak ya? Itu penting Bu ya, itu penting tanggal itu jangan sampai mahasiswa bisa melihat ya Bu ya. Jadi itu penting ya. Oke, baik. Yang terakhir Pak, saya ini agak takut ngerjain. Nah, kalau misalnya saya mengerjakan di kampus, misalnya di Minangkabau untuk upload soal segala macam, kira-kira apakah ada tempat bertanya gitu Pak, yang saya terus bisa misalnya ngerjain di sana terus tiba-tiba macet gitu terus datang ke ruangan, Pak ini gimana caranya gitu, ada nggak ya Pak ya di kampus? Mungkin nggak Pak? Mungkin Bu, nggak apa-apa, ke saya bisa di sini, ke akademik bisa. Pak Edison juga bisa. Bisa. Oh Pak Edison bisa ya, baik. Bisa. Oh ya udah, kalau gitu nanti saya bikin janji 1 hari deh Pak untuk upload soalnya daripada Gatot kan nanti repot juga gitu. Saya udah keburu panik lagi. Iya deh. Makasih banyak Pak Rasenda. Ya, sama-sama Ibu. Mungkin sebagai lanjutan ya dari Kepala Akademik Pak Oman ya, untuk yang ujian susulan teknisnya gimana nih Pak Oman nih? Sekalian aja mungkin ya, yang akademik ya, ini kan sering ya ketika kendala-kendala masalah mahasiswa belum bisa mengikuti ujian, mohon maaf ya karena mungkin pembayaran, lupa dan yang lainnya kayak gitu. Sementara kan ujian harus dilaksanakan, apakah secara susulan teknisnya bagaimana Pak Oman? Terima kasih. Kalian tuh kemarin tuh yang Pak Oman yang ditanya mahasiswa yang di Rorotan. Mengenai ujian apa tuh lupa saya. Yang di Rorotan itu kan dia kan
pada kerja tuh, takutnya pas Oh jadwal iya ujian iya. itu dia Ya, oke, baik. harus kerja meninggalkan itu gimana gitu. Kemarin Eh, nanyanya gitu tuh. Jadi terkait dengan yang disampaikan Pak Rasenda, Pak Hidayat, mohon izin Bapak Ibu sekalian karena kita ini banyak sekali mahasiswa yang bekerja. Kalau saya pagi mungkin masih bisa, tapi biasanya banyak yang ujian susulan itu yang anak-anak malam yang kebetulan memang ketika pas jadwal mata kuliah ibu bapak misalnya dinas dari kantor yang tidak bisa ditinggal. Nah itu biasanya kami meminta surat keterangan kalau ada penugasan, kemudian kalau sakit ada surat dari rumah sakit, biasanya begitu ya. Dan itu sebetulnya otoritasnya ada di Bapak Ibu dosen, tetapi kami hanya memberikan masukan bahwa itu adalah kita perlu berbesar hati untuk memberikan susulan kepada mereka selama alasannya itu bisa masuk akal lah ya. Jangan sampai ya orang cuma gara-gara pagi bangun kesiangan ketiduran itu ujian susulan, itu yang suka saya marah. Tetapi kalau memang alasannya bisa diterima ya, masuk akal, itu kita akomodir lah ya. Ya tentu kami juga sekali lagi bahwa ujian itu otoritasnya ada di Bapak Ibu dosen, maka kalau misalnya perlu bantuan akademik, misalnya Bapak Ibu ingin mengganti soal dengan soal baru, monggo nanti kita bantu dari akademik, atau mungkin Bapak Ibu sendiri tinggal perintahkan aja tolong dibukain misalnya jam tertentu yang diinginkan oleh Bapak Ibu dosen, atau mungkin jadwal yang disepakati oleh mahasiswa. Tentu mahasiswa juga akan kami sarankan untuk menghubungi Bapak Ibu dosen. Tidak serta-merta ke akademik langsung dikasih ujian susulan, enggak juga. Karena sekali lagi perlu disampaikan bahwa ujian yang punya otoritas adalah dosen yang bersangkutan. Itu barangkali saya kira Pak Rasenda, kalau dosen-dosen yang sudah mungkin lama di sini saya kira udah paham betul, tapi ini ya hanya mengingatkan saja bahwa diadakan ujian susulan ketika alasannya memang bisa diterima dan ada lampiran lah ya. Lampirannya yaitu tadi ada kaitannya dengan keuangan, apalagi ya harus beres dulu di bidang 2 ya. Nanti ada rekomendasi dan biasanya jalur komunikasinya pihak akademik. Nanti akademik akan menyambungkan lah setelah biasanya kan mahasiswanya menghubungi dosen, coba hubungi bagian akademik. Nah kami juga akan menghubungi dosen yang bersangkutan, tidak serta-merta ngasih ujian, kan bisa aja dibohongin kita ya. Oh boleh soal lama gitu. Ternyata pengennya dosen soal baru misalnya kan. Itu aja barangkali Pak Rasenda terkait dengan ujian susulan, Pak Hidayat. Dan bagi yang kerja tadi yang seperti di Rotan sama saja perlakuannya. Ketika dosennya memberikan izin untuk ujian susulan, kita akomodir ya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Apa ada diskusi selanjutnya? Barangkali masih ada yang mau bertanya? Ya, nanti permission Kalau tidak ada mungkin closing statement aja mungkin Pak Oman ya, dari dekan FST sekarang nih, tadi kan udah dekan FEB ya, mungkin Pak Dr. Suhana. Baik, kalau tidak ada lagi yang mungkin bertanya, langsung saja closing statement dari saya mohon dengan hormat pada Bapak Dekan Fakultas Saintek, Bapak Dr. Suhana, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya kira sosialisasi sore ini bagi yang baru, Bapak Ibu dosen yang baru mungkin perlu lebih hati-hati lagi, detail lagi di dalam memberikan soalnya nanti, karena instruksinya terutama. Oh ngapain berwudu? Karena pengalaman kami yang sudah 1 atau 2 kali pakai e-kampus ini, rupanya mahasiswa jauh lebih advance di dalam menjawab soal, gitu ya. Seperti yang tadi
kalau misalnya kok ditulis langsung di soal gitu ya, jawabannya pakai diketik itu biasanya tadi dia akan sama. Bahkan beberapa kasus juga dia mengcopy paste dari men-screenshot dari PowerPoint langsung diupload di situ. Nah itu tentu kurang bagus kalau misalnya ujian seperti itu. Nah hal demikian itu bisa diatasi dengan cara ditulis tangan baru di-upload di jawabannya sehingga itu mudah-mudahan bisa mengatasi berbagai kecurangan yang bisa dilakukan dalam proses ujian. Mungkin saya kira tadi penjelasannya juga cukup rinci dan saya kira kalau misalnya nanti Pak Rasenda dan Pak Imam bisa melengkapi dengan detail juknisnya dalam bentuk PDF misalnya. Karena dulu setahu saya ada ya, tinggal dilengkapi saja mungkin sampai ke UTS. Sehingga itu menjadi pegangan dari Bapak Ibu dosen yang tidak sempat tadi detail misalnya karena sinyalnya putus-putus gitu kan. Nah, sehingga bisa dilengkapi dengan yang PDF-nya. Mungkin Bapak Ibu sekalian terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ujiannya bisa berjalan dengan lancar. Persiapan ujiannya juga bisa Bapak Ibu bisa menyediakan dengan baik dan prosesnya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih kepada semua pihak. Mari kita tutup acara ini, pertemuan kita kali ini dengan sama-sama alhamdulillah dan diakhiri dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Nasru minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rita, Pak Suana, Pak Rita sama Pak Soma. Iya, Pak. Ini saya kirim file ya, di review ya. Ini review beneran loh. Bayar. Ya. File apa? Ya. Izin keluar Ya, Pak Rawijo. Ya. Makasih Pak Rawijo. Bapak Ibu semuanya, Bu Putri, Bu Sandra, Pak Pandaya. Sama yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.